Selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti rusa yang selalu haus pada air yang murni, seperti itu jugalah kami ya Tuhan selalu merindukan untuk mendengar firman-Mu sebagai bekal di dalam perjalanan kehidupan kami. Oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Roma pasal 8 ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Demikian isi firman Tuhan. Tuhanlah pengharapan kita. Pengharapan dapat diartikan sebagai permohonan, permintaan, keinginan agar sesuatu terjadi, dan sesuatu yang biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Bapak Ibu, pengharapan tidak berdiri sendiri, tetapi pengharapan bersanding dengan iman. Karena iman membuat kita memiliki pengharapan kepada Allah Bapa. Pengharapan tentu berbeda dengan keinginan. Keinginan adalah menginginkan sesuatu untuk kepuasan jasmani kita, kepuasan diri kita sendiri. Sedangkan pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengendalikan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mendasarkan diri pada anugerah dan keselamatan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan Paulus dalam khotbah, dalam renungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mengingatkan kita bahwa walau kita sedang menderita, tetapi kelak kita akan dimerdekakan oleh kemuliaan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus sadar secara penuh iman bahwa setiap orang, bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini juga menderita, juga mengalami penderitaan. Setiap orang, setiap makhluk ciptaan Tuhan, setiap makhluk hidup memiliki penderitaan, bebannya masing-masing. Bukan hanya kita saja yang sedang menderita. Untuk itu Bapak Ibu, jangan pernah merasa bahwa hidup kita, bahwa kitalah orang yang paling menderita di dalam kehidupan ini. Semua makhluk ciptaan Tuhan juga sedang berjuang dalam hidupnya dengan cara masing-masing. Paulus menganalogikan penderitaan ini sebagai dengan sakit bersalin yang dialami oleh para ibu. Sakitnya ketika para ibu mengalami bersalin, tetapi ketika bayi itu lahir, Bapak Ibu, maka rasa sakit itu akan berubah menjadi kebahagiaan, kegembiraan Bapak Ibu. Untuk itu segala penderitaan mari kita pahami bahwa penderitaan itu tidak abadi. Segala penderitaan itu bersifat sementara. Bahkan penderitaan sekalipun, bahkan air mata sekalipun tidak abadi. Dan segala penderitaan yang dialami oleh ciptaan Tuhan, oleh semua makhluk yang ada di dunia ini Bapak Ibu, maka kelak itu akan digantikan dengan kemuliaan dari Allah Bapa. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, segala penderitaan yang kita alami maka akan berakhir dengan kemuliaan dari Allah Bapa. Dan kita diingatkan melalui renungan hari ini bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus tidak boleh berpusat pada penderitaan yang sedang dialami saat ini. Tetapi orang-orang percaya menantikan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Mengingatkan kami untuk selalu berpengharapan di dalam Engkau.
Sehingga apapun yang kami alami, baik penderitaan sekalipun, itu tidak menjadikan kami ciut dalam iman, tidak menjadikan iman kami kerdil, tetapi sebaliknya, di dalam penderitaan sekalipun kami kiranya dapat berpengharapan, yakin, percaya bahwa Tuhan akan menggantikan segala air mata dengan kebahagiaan, bahwa Tuhan akan memuliakan kami oleh karena kasih-Mu dan di dalam kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, tuntun bantu kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa yang Maha Pengasih, tolonglah kami juga di dalam menjalani peziarahan kehidupan kami di dalam dunia ini, secara khusus dalam satu hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah Tuhan yang melindungi, menolong kami di dalam melakukan berbagai aktivitas kami satu hari ini. Kami mohon pertolongan dan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.